Kamu hobi main golf, tapi nggak punya waktu karena lokasi lapangannya sangat jauh dari rumah. Atau kamu lagi galau karena mau main golf, tapi budgetnya lumayan mahal. Aku punya solusinya. Hai teman-teman rumput sintetis Indonesia, pada video kali ini kita akan melihat proses pemasangan mini golf di area rumah. Bagi kamu yang emang hobi banget main golf atau sih lebih ke hobi main golf tapi mempunyai suatu problem, kayak misalnya kamu tuh orangnya sibuk banget sama kerjaan, terus pengen nih main golf tapi lokasi lapangannya itu lumayan cukup jauh dan memakan waktu, jadi kamu tuh nggak sempet gitu. Atau kamu tuh hobi nih suka banget ngelihat orang main golf atau pengen nyoba tapi nggak punya budgetnya gitu kan. Enggak, tapi belum punya budgetnya. Kayak misalkan kalau main golf itu kan driving atau latihannya bisa sampai 250.000 per jam. Terus untuk sticknya juga bisa kebeli motor Aerox, ada yang sampai 22 jutaan. Terus sepatunya 2 jutaan, sarung tangannya 400 ribuan, bola 900.000 per 12 bola. Belum lagi kalau misalkan nanti bolanya ke air, ya udah hilang gitu. Terus main lapangannya aja 2,8 juta. Terus tip caddy itu 300 ribuan. Belum jajan, belum minum. Itu mah. Itu kan baru dihitung sekali main ya. Jadi kalau misalkan 1 bulan atau 2 bulannya kalau dihitung-hitung ya lumayan lah pengeluaran per bulannya untuk main golf. Jadi solusinya yang bakal aku kasih, gimana kalau misalkan bagi kamu yang sibuk ataupun belum punya budget, itu bikin aja mini golf di rumah dengan rumput sintetis. Emang bisa ya bikin mini golf di rumah? Gimana caranya? Emang nggak mahal? Kalau bikin kan pasti bakal lebih mahal. Terus kalau misalkan cuma punya lapangan atau lahannya itu 25 meter, emang bisa? Bisa banget guys bikin lapangan mini golf di rumah menyesuaikan dengan lahan yang kamu punya. Misalkan kamu cuma punya lapangan tadi berapa? 25 meter ya. Bisa diatur aja kamu mau bentuk apa. Rata-rata pembuatan mini golf ini berbentuk seperti angka 8, disebut figure 8 atau infinity loop. Ini adalah desain lapangan di mana pemain harus melewati lubang di kedua ujung angka 8 dan rintangan-rintangan yang sering ditempatkan di sepanjang jalur yang membentuk angka 8 tersebut. Tapi bebas sih guys, ini tuh untuk lapangan golf sendiri bebas sesuai keinginan kamu mau berbentuk apa, polanya apa. Kamu bisa request atau konsultasi dulu ke kontraktor. Misalkan ada tipe-tipe lapangan mini golf yang kayak T-shape mini golf course, circular mini golf with rotating center, zigzag mini golf layout, atau A-shape mini golf field. Bebas. Kebanyakan sih infinity loop atau egg loop. What is this egg loop? Emang egg loop? I mean figure egg atau berbentuk berpola angka 8 gitu. Yang gitu kebanyakan sih gitu. Oke deh, daripada kamu bingung gimana proses pembuatannya, apa aja yang harus disiapin dan gimana aja cara-caranya, kita langsung aja lihat proses pemasangan mini golfnya daripada kamu bingung. Manusia di muka bumi ini bingung, Mbak. Nanti nggak bingung kalau udah di surga. Oke guys, langkah pertama yang harus kamu persiapkan adalah menghitung atau mengukur lahannya terlebih dahulu. Lahan yang kamu punya itu diukur dulu sama kamu kira-kira berapa. Lalu setelah diukur lahannya, kamu bisa langsung menghubungi kontraktor yang profesional mengenai lapangan mini golf ini. Kamu bisa konsultasikan mengenai pola atau bentuk lapangan mini golf yang kamu inginkan. Setelah kamu mengkonsultasikan semua permasalahan yang ingin kamu tahu mengenai lapangan mini golf, kita lanjut ke proses pemasangannya. Nih guys, kita sudah sampai di lokasinya. Untuk saat ini aku akan membuat lapangan mini golf yang berbentuk seperti ini. Nah, langkah selanjutnya kan ini lahannya sudah disiapin nih, tapi harus kita bersihin dulu kayak rumput-rumputnya atau tanahnya atau bebatuannya harus disingkirkan terlebih dahulu, diratain. Setelah diratain, diberi pasir. Tapi proses pemberian pasir dan meratakan tanahnya itu aku lupa videoin. Intinya itu biar rata tanahnya dari bebatuan dan juga dikasih pasir agar membantu dalam meratakan permukaan, memberikan drainase yang baik, serta pasir juga membantu dalam menahan kelembapan tanah dan mencegah genangan air, sehingga lapangan tetap dapat digunakan dengan baik dalam berbagai kondisi cuaca. Terus itu yang hitam kotak bolong-bolong itu apaan? Nah ini tuh apaan? Kalau ini itu
itu adalah drainage cell. Langkah selanjutnya setelah meratakan tanah, lalu pemberian pasir, kita lanjut ke proses pemasangan drainage cell-nya. Ini namanya drainage cell. Penggunaan permukaan drainage cell pada lapangan mini golf memiliki manfaat yang signifikan. Fungsi utamanya meliputi drainase yang baik, penguatan tanah, pengaturan sistem irigasi, isolasi permukaan lapangan, serta pengelolaan air yang baik. Dengan adanya drainage cell, lapangan mini golf dapat tetap dalam kondisi yang baik, menghindari genangan air, dan memberikan pengalaman bermain yang lebih menyenangkan bagi para pemain. Selain itu, drainage cell juga berfungsi sebagai alat untuk pembuatan hole atau lubang pada mini golf. Pemasangan drainage cell sendiri itu cukup mudah. Pemasangannya seperti puzzle. Kamu bisa lihat video aku yang sebelumnya. Di situ ada pemasangan atau cara pemasangan drainage cell yang baik dan benar. Tonton di video aku yang sebelumnya. Pemasangan drainage cell-nya udah mau beres nih guys. Diawasi oleh customer nih guys. Dia mau request bentuk pembuatan kontur pada mini golf. Kontur ini berfungsi untuk menciptakan tantangan permainan dengan variasi kesulitan seperti bukit, lembah, dan penghalang. Kedua, kontur juga berperan dalam aspek estetika dan keunikan tampilan lapangan. Selanjutnya, kontur yang beragam memberikan variasi pemandangan dan pengalaman bermain yang berbeda bagi pemain. Untuk kontur sendiri itu opsional atau request dari customer atau sesuai dengan keinginan kamu sendiri gitu. Mau bentuk apa, mau kayak gimana konturnya, itu kamu bisa yang ngatur. Atau misalkan kamu pengen punya kontur tapi nggak punya inspirasi, kamu bisa tanyakan kepada kontraktor yang sudah berpengalaman. Kayak gitu, opsional. Untuk fungsi kontur sendiri itu kan untuk membuat rintangan-rintangan agar bermain mini golfnya itu lebih menantang gitu. Selanjutnya, jika kontur sudah selesai dibuat, kita langsung aja lanjut ke proses pemotongan rumput sintetisnya sesuai dengan pola yang sudah ditentukan. Ini adalah proses pemotongan rumput sintetis. Karena tukang kami sudah profesional, jadi tukangnya itu nggak perlu menggambar polanya terlebih dahulu, diukur gitu, digambar dulu di atas drainage cell-nya. Biasanya gitu kalau misalkan kurang profesional. Tapi kalau misalkan emang udah profesional, ya tinggal dipotong-potong, diukur aja. Ya udah biasa, karena udah biasa mengerjakan itu, jadi udah bisa gitu, terbiasa akhirnya bisa. Kecuali nih, misalkan kamu mau request lapangan mini golf bentuknya hewan, misalkan hewannya kepala kucing, kepala kuda. Nah, kalau misalkan requestnya yang lumayan rumit seperti itu, biasanya sebelum membuat lapangan mini golf ini, kita bakalan bikin bannernya terlebih dahulu. Banner segede atau sebesar lahan tersebut. Jadi kayak di pola gitu. Oh iya, pembuatan lapangan mini golf ini menggunakan rumput sintetis tipe golf platinum 1,5 cm ya guys. Jenis rumput ini dirancang khusus untuk meniru kondisi lapangan golf sungguhan, memberikan permukaan yang konsisten dan halus. Hal ini dapat meningkatkan pengalaman bermain dan membuat permainan lebih menarik. Selain itu, rumput sintetis ini juga tahan terhadap cuaca ekstrim dan perawatannya lebih mudah dibandingkan dengan rumput alami. Kalau misalkan kamu pintar ngerawatnya, rumput sintetis tipe golf platinum ini bisa awet sampai 15 tahunan. Rumput sintetis tipe golf platinum ini juga memiliki lubang resapan air, yang artinya kalau misalkan terkena hujan, itu airnya bakalan turun mengalir ke bawah drainage cell dan diserap oleh pasir-pasir yang tadi sudah kita pakai. Seperti itu. Kalau semisal rumput sintetis tipe golfnya sudah terpasang sesuai pola dan sudah jadi, kita lanjut ke proses pemasangan rumput sintetis tipe Swiss Premium 2,5 cm. Kenapa harus dipakein tipe Swiss Premium 2,5 cm? Soalnya kalau misalkan golf doang itu kelihatannya jelek guys. Masa mau jadi kayak gini sih? Kan jelek, nggak ada estetiknya. Jadi lebih baik dipakein rumput sintetis Swiss Premium 2,5 cm ya, biar hasilnya bagus dan estetik.
Untuk penambahan ukuran lahannya nggak besar kok, sekitar 25% sampai 30%-an lah. Tapi itu juga sesuai dengan yang kamu mau. Ada yang sampai 60%-an ditambahinnya kayak gini nih, atau cuman sedikit-sedikit aja buat pinggirannya. Itu juga bisa kamu atur lah, nanti konsultasikan. Wah guys, nggak kerasa aja nih ya, udah mau 10 menitan dan pemasangan lapangan mini golfnya pun udah mau beres aja nih. Ini adalah before dan ini adalah afternya nih guys. Wow, halaman rumahnya jadi indah banget guys. Ada lapangan golf, jadi kamu juga nggak perlu jauh-jauh. Bagi yang nggak sempat atau bagi yang belum punya budget, kamu bisa bikin lapangan mini golf menyesuaikan dengan lahan yang kamu punya, disesuaikan juga dengan pola yang kamu inginkan, yang kamu sukai gitu. Pemasangan mini golf ini bisa di mana aja loh guys, bisa di dalam rumah, di rooftop, atau di dalam kantor, di dalam rumah lagi bisa. Terus kalau misalkan mau pasang di rooftop buat sekalian nyantai-nyantai juga bisa, bagus. Kebanyakan sih di rooftop ataupun di halaman rumah. Jadi kamu bisa nyantai sambil main golf. Nyantai sambil main golf gimana ya? Mau main apa mau nyantai? Nah, di pinggir kolam renangnya juga kayak gini, bisa guys, bisa banget. Oke deh ya, untuk video kali ini cukup sampai di sini. Makasih banget buat yang nonton sampai akhir. Jangan lupa untuk like, comment, and share-nya ya guys. Terus kalau misalkan kamu masih bingung ataupun mau tanya-tanya tentang lapangan golf ataupun lapangan futsal, lapangan bola, mini soccer dan lain-lain, itu bisa banget tanya-tanya ke aku. Bisa tanya atau chat aja, linknya ada di bio, ataupun kamu bisa langsung hubungi nomor yang ada di sini nih, tertera di sini. Itu free banget untuk konsultasi, bebas, asalkan konsultasi tentang rumput sintetis, tentang ya pemasangan gitu. Oke guys, thank you and see you.